Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Apakah hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sudah mandi belum? Wah, kalau belum mandi, yuk jangan lupa mandi atau segera mandi dulu ya, baru kita berefleksi bersama. Ternyata mandi itu adalah hal yang sangat luar biasa loh. Di Alkitab, firman Tuhan juga ada bagian yang mengungkapkan tentang mandi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk hari yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk semua aktivitas yang Tuhan berikan dan percayakan dalam hidup kami dan berkat-berkat Tuhan. Baiklah Tuhan, tabiskan refleksi kami hari ini agar setiap kami boleh segarkan dalam kehidupan keseharian kami untuk menjadi berkat-berkat yang hidup. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti juga yang diungkapkan di dalam kitab Efesus 5 ayat 26. Juga memakai kata mandi, memandikannya. Bagian ini mau mengungkapkan tentang anugerah Tuhan, pengudusan yang diartikan dalam pentahiran akan karya keselamatan dan dosa-dosa dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, ini juga berkaitan dengan baptisan loh. Seperti baptisan yang dilakukan bagi Yesus di sungai Yordan, adalah bagian juga yang dilakukan oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus Kristus, menggunakan air dan juga memakai kata mandi. Efesus mengingatkan bahwa kata mandi di sini bukan hanya mandi dengan air, tetapi mandi memiliki arti membersihkan. Bersihkan seperti kalau kita mandi, membersihkan diri dari debu-debu, membersihkan dari penyakit yang nempel di kulit kita. Nah, Rasul Paulus dalam jemaat Efesus juga mengingatkan kita akan makna pembersihan yang dilakukan oleh Yesus melalui air dan juga firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mandi juga punya makna yang luar biasa. Seperti kejadian di dalam perjanjian lama, kisah Elisa yang menyuruh seorang panglima ketika dia sedang sakit kusta, dan apa yang dilakukan? Orang ini harus mandi di sungai Yordan banyak 7 kali. Hal ini membersihkan segala penyakit. Kalau yang tadi bicara tentang membersihkan segala dosa-dosa dan kejahatan kita. Nabi Elisa menyuruh seorang panglima untuk mandi sebagai cara untuk menyembuhkan dari penyakit kulit atau kustanya. Hingga ia menjadi tahir. Tapi yang utama adalah berkaitan dengan iman. Di dalam kitab Injil yaitu Yohanes 13, kata mandi juga dipakai oleh Yesus menjadi bagian kejahatan di mana memiliki arti membasuh. Bagi orang-orang Yahudi, membersihkan atau menyeka, membasuh kaki atau tangan ketika mereka bertamu sudahlah cukup. Jadi bagi mereka yang sudah mandi dengan otomatis maka seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah menjadi bersih. Tidak terdapat lagi kuman-kuman. Sekali lagi kata mandi dipakai untuk makna membersihkan. Membersihkan debu-debu, membersihkan penyakit, dan juga memberikan kesegaran. Kata mandi ternyata punya makna yang khusus, menjadi simbol dalam kehidupan firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata juga ada manfaat dari mandi atau aktivitas mandi kita. Saya mengutip berapa fungsi atau manfaat dari mandi dari LAN Halodoc. Kata mandi memiliki manfaat. Kegiatan mandi, ketika kita mandi, memiliki manfaat yang sangat besar. Bisa meningkatkan energi. Jadi kalau Bapak Ibu yang sedang ngantuk atau lemas, boleh loh mandi supaya kita lebih berenergi lagi. Bisa memperbaiki suasana hati. Cara mandi bukan hanya kita merasakan kesejukan dari air atau
kehangatan dari air, tapi mandi juga bisa membuat kita menjadi diri kita sendiri, bahkan lebih peka terhadap apa yang kita rasakan. Meningkatkan daya tahan dalam tubuh kita, memperbaiki kondisi kulit dan rambut. Iyalah ya, kalau misalnya nggak mandi, betapa kumel, bau, dan sangat mudah juga kulit dan rambut kita menjadi sakit atau menimbun penyakit kulit dan rambut. Bisa mengurangi stres, membantu meningkatkan fungsi kognitif ternyata, melancarkan peredaran darah, meningkatkan sel darah putih yang sangat bermanfaat untuk imun kita, meningkatkan kesuburan, terhindar dari rematik, dan menyehatkan kulit. Ternyata mandi bukan hanya jadi persoalan supaya kita mengusir atau melepaskan debu-debu, kotoran di dalam kulit saja, tetapi ada manfaatnya bahkan bagi tubuh kita secara seluruh. Di dalam firman Tuhan, kata mandi juga adalah bagian yang mengingatkan kita untuk kita bisa membersihkan diri. Tubuh kita yang bersih, yang terjaga, bukankah itu adalah bagian dari bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita juga menghargai anugerah Tuhan dalam tubuh dan diri kita sendiri. Bagaimana kita juga memberikan ekspresi terima kasih, merawat bagian yang sangat penting dalam kehidupan yang Tuhan ciptakan dan percayakan bagi kita. Jadi, walaupun kelihatan sederhana, mandi itu punya banyak manfaat dan punya makna. Kalau kita mandi, ingat bukan hanya tubuh yang harus dibersihkan, tapi kehidupan batin, pikiran, dan juga spiritualitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa mandi ya. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Baiklah Tuhan menyegarkan kami dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga diingatkan bagaimana Tuhan juga memberikan kepercayaan, menghapuskan dan membersihkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau memberkati juga untuk kehidupan keseharian kami, agar kami juga menghadirkan kasih Tuhan dan menyegarkan kehidupan. Tuhan, kami mengingat bagi mereka yang sedang berulang tahun, bagi Ibu Evita Lisiawati, untuk Bapak Haryono Sunityo, untuk Saudari Iren Rosanti, Ibu Purwani Handayani, untuk Ibu Keti Meliana, untuk Ibu Tasi Supanti, untuk Saudari Verina Ria Boru Saragi. Tuhan berkati dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa